Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sebelum kita memulai review kita hari ini, gue mewakili seluruh tim Formula Motor ingin mengucapkan selamat tahun baru dan selamat merayakan hari Natal buat Formula Friends yang merayakan. Video ini juga sekaligus menandakan bahwa berakhirnya promo bonus akhir tahun dari Formula Motor, di mana sudah banyak pelanggan kami yang menerima hadiah seperti e-tol edisi terbatas dan gratis asuransi selama 1 tahun. Karena promo bonus akhir tahun dari Formula sudah selesai, kami akan mengundi nama-nama pelanggan kami yang sudah mengikuti promo ini yang berperiode dari November hingga Desember untuk mencari 3 orang pemenang yang akan memenangkan hadiah berupa 2 smartphone Samsung dan 1 unit Smart TV 50 inci. Nah, pengundian ini akan kami laksanakan di Instagram kami, so pastikan kalian follow Instagram kami di @formula_motor karena bisa jadi kalian adalah pemenangnya. Balik lagi ke topik awal video hari ini. Hari ini gue akan nge-review sebuah MPV yang bisa dikatakan sebagai mobil favorit keluarga orang Indonesia. Apalagi kalau bukan Toyota Kijang Innova. Buat followers selama Instagram kami pasti tahu, kita jarang stok mobil tahun segini. Dan kenapa kita sampai bela-belain ambil mobil ini? Apalagi kalau bukan karena kondisinya yang masih oke banget. Mobil yang kenyamanannya udah nggak perlu diragukan lagi ini, ternyata memiliki harga yang sudah jauh lebih terjangkau dibanding LCGC biasa. Penasaran dengan kondisinya? Yuk kita cek sama-sama. Oke, Kijang yang kamu punya di sini adalah Kijang Innova G-Matic dengan warna favoritnya yaitu abu-abu monyet. Dan warna ini menurut gue adalah warna yang paling keren untuk di sebuah Kijang Innova karena dari dulu sampai sekarang warna ini adalah warna yang paling ganteng dan nggak ngebosenin. Nah, Kijang Innova ini merupakan Kijang generasi kelima dari Kijang di Indonesia dan merupakan penerus dari Kijang Kapsul. Kita bisa lihat perubahannya cukup jauh ya. Kijang Kapsul itu yang mengotak, desainnya di Innova ini malah jadi membulat. Tapi sebenarnya nggak masalah karena justru dengan desain yang membulat, Innova ini terlihat lebih elegan, aerodinamis, dan lebih disukai masyarakat. Kita bisa lihat di sini grillnya dia menggunakan model yang terpisah karena dibagi menjadi 2 bagian. Di sampingnya kita bisa melihat headlamp besar dengan teknologi lampu halogen. Di bawahnya Toyota menyematkan fog lamp dengan lampu yang berwarna kuning tentunya karena warna kuning memang lebih praktis dalam menembus kabut. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Dari samping makin kelihatan besar si Innova tahun 2007 ini. Kita bisa melihat untuk memperkeren tampilannya, Toyota memberikan list body dengan balutan chrome di sini biar tampil elegan. Yang balutan chrome itu juga bisa kita temukan di door handle dan di spion mobil Innova ini. Dan buat kalian yang penasaran buat seberapa besar mobil ini, Innova ini memiliki panjang lebih dari 4,5 meter, lebar lebih dari 1,7 meter, dan tingginya lebih dari 1,7 meter. Jadi mobil ini memang cukup bongsor badannya, tapi memang badan yang besar itu fungsinya untuk memberikan kenyamanan buat penumpang yang ada di dalamnya. Untuk profil bannya, Innova kami menggunakan velg OM bawaan standar pabrik dengan profil ban 205/65 ring 15. Dan ban ini tentunya masih tebal ya karena standar Formula Motor. Dan percayalah, ban dan velg ini berpengaruh langsung untuk dalam mempengaruhi kenyamanan mobil. Sebagus-bagusnya desain velg racing belum tentu bisa memberikan kenyamanan yang dapat ditawarkan oleh velg pabrikan yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh perancang mobil ini sendiri. Apalagi mengingat Toyota Innova adalah sebuah mobil keluarga yang memang mengutamakan kenyamanan karena mobil ini cenderung dipakai untuk perjalanan jauh. Tentunya velg model OM seperti ini yang kalian cari dalam sebuah mobil keluarga. Dari belakang kayaknya makin kelihatan ya betapa mulusnya Kijang Innova 2007 ini. Kita bisa lihat stop lampnya itu masih bening banget. Karena memang kalau begini yang bening-bening itu lebih menarik. Nah, di samping sana kita bisa melihat emblem warisan dari Kijang sebelumnya dan di bawahnya ada emblem Innova. Sedangkan di ujung sebelah sini kita bisa menemukan emblem 2.0G yang menandakan bahwa ini adalah Kijang Innova tipe G bermesin bensin.
Untuk mempercantik tampilan, Toyota memberikan spoiler agar tampilan lebih sporty, serta balutan chrome lagi supaya tampilannya lebih elegan. Kalau kita buka pintu bagasi ini, kita akan menemukan space yang cukup luas untuk kalian naruh barang-barang bawaan kalian di sini. Dan sebenarnya buat space sendiri kalian nggak perlu meragukan lagi karena ini sebuah Innova. Barang-barang kalian pasti muat di sini, dan kalau kalian masih merasa kurang, kalian tinggal lipat jok ini dan tada! Kalian bisa mendapatkan space bagasi yang luas banget dan pastinya cukup buat bawa barang-barang bawaan kalian selama kalian perjalanan jauh. Dan selebihnya sih di belakang sini udah nggak ada lagi ya, kecuali di samping sini ada tempat penyimpanan dongkrak dan kunci roda biar interior terkesan rapi, disimpan di dalam. Dan ada satu hal yang menarik lagi di belakang sini, yaitu karpetnya. Karpetnya kita bisa melihat ini karpet masih orisinil dan dalam kondisi bagus. Ini adalah salah satu tanda bahwa indikasi bahwa mobil ini adalah mobil yang terawat dari pemakaian sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke mesin. Mesin 2000 cc yang berkode 1 TRFE ini diklaim Toyota mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 136 HP serta torsi maksimal sebesar 182 Nm. Ya, tenaga itu disalurkan ke transmisi 4 percepatan AT konvensional ke penggerak roda belakang. Nah, dari mesin ini pula Toyota mengklaim bahwa pencatatan konsumsi bahan bakarnya untuk rute dalam kota dia bisa mencatatkan angka 1/10 km per liter, dan untuk luar kota dia bisa 1/12 km per liter. Ini perlu kalian ketahui, ini adalah versi mesin yang sudah minor upgrade, atau dia tahun 2007 up itu dia sudah mengikuti standar Euro 2, di mana konsumsi bahan bakarnya ini lebih baik daripada Kijang Innova versi sebelumnya. Dari segi interior, mata kita dimanjakan dengan kabin yang terlihat mewah dengan kombinasi warna beige dan grey. Kabin yang luas ini mampu mengangkut penumpang hingga 8 orang banyaknya tanpa berkompromi dengan kenyamanan selama perjalanan. Itu dapat dibuktikan dari AC double blower yang dapat kita temukan tidak hanya sampai baris kedua saja, tapi juga di baris ketiga. Selain itu, duduk di baris ketiga dari Toyota Innova ini, kalian akan merasakan perbedaan kenyamanan yang tidak jauh berbeda dengan duduk di jok baris kedua. Terima kasih kepada badan mobil yang dirancang bongsor, duduk di belakang sini kalian tidak akan merasa kekurangan ruang kaki dan ruang kepala. Visibilitas yang baik, posisi rebah jok yang masih bisa diatur, dan adanya ruang kompartemen di belakang sini juga turut menjadi faktor kenapa duduk di baris ketiga Innova ini masih terasa nyaman dibanding MPV sekelasnya. Untuk mengemudi tentunya mobil ini masih nyaman banget ya, karena dari posisi jok ini pengaturannya cukup fleksibel, kalian bisa maju mundur, tinggi rendah, sampai atur rebahan joknya dia bisa diatur. Walaupun setirnya di sini baru bisa tilt aja, belum teleskopik, tapi nggak masalah, kalian masih bisa ngatur posisi terena kalian karena visibilitasnya juga bagus. Ditambah di antara pilar as itu dia ada kaca kecil untuk meminimalisir blind spot kita saat ketemu tikungan atau perempatan. Nah, yang bikin lebih nyaman lagi, pas tangan gue pegel, tangan gue turun di sini, ternyata posisi konsol box ini untuk dijadikan armrest itu pas di tangan gue ini. Jadi gue berasa punya armrest di sini, dan ya ini untuk perjalanan jauh mobil ini tentunya sangat nyaman. Dan satu hal lagi yang menjadi keunggulan mobil ini adalah mobil ini sangat praktis. Tempat penyimpanan itu sangat banyak. Di setiap pintu ada kantong penyimpanan, di tengah sini ada 2 cup holder dan 1 tempat penyimpanan. Di sini konsol box yang cukup besar, di atas sini ada laci, dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan yang terdapat kabel USB yang terintegrasi dengan head unit yang sudah mendukung Bluetooth dan DVD. Jadi selain Anda bisa mengecas gadget Anda juga bisa menghubungi ke Bluetooth yang di head unit ini. Dan untuk memanjakan Anda lagi, Toyota sudah menyiapkan 6 titik speaker di mobil ini untuk memanjakan telinga Anda selama perjalanan. Menurut kami, Kijang Innova G 2007 ini masih sangat layak dimiliki, karena kalian sadar gak sih dari tadi ini direkam, mobilnya masih sebagus itu. Dashboard ini masih mulus banget, plafonnya masih bersih, terus karpet-karpet orisinilnya masih bagus, ditambah karet-karet setirnya juga masih kenceng. Kami akan sebutkan harganya di akhir video, tapi untuk sebuah mobil yang harganya sekarang sudah jauh di bawah LCGC, mobil ini sangat patut Anda pertimbangkan, karena selain kenyamanan yang diberikan, kalian jangan lupa spare part mobil ini juga sudah terjangkau. Memang pantas Innova ini menjadi mobil favorit keluarga orang Indonesia.
Eksteriornya yang didesain elegan membuat tampilan mobil ini masih enak dipandang hingga sekarang. Soal kenyamanan, kita bisa sepakat mobil ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi reputasinya. Dan soal mesin, karena ini yang sudah upgrade versi standar Euro 2, itu sendiri membantu memperirit konsumsi bahan bakar dari Toyota Innova ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut tentang mobil ini, bisa banget kalian hubungi kami melalui Instagram kami di @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, pada hari kami syuting, Innova G-Matic 2007 yang pajaknya masih panjang ini, yaitu Desember 2022, masih tersedia dengan harga di sini. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa segera hubungi kami karena pada hari kami syuting mobil ini baru masuk. Dan mungkin pas tayang kita nggak tahu karena beberapa kali mobil di sini ada yang sold before post. Jadi kalian bisa hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.